Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan materi strategi pengelolaan hutan rawa gambut yang berkelanjutan. Kami beranggotakan Marcelina Angeli, Nur Elisa, dan Rosiana Andini. Baik, yang pertama yaitu pengertian. Pengertian hutan rawa. Hutan rawa adalah hutan yang tumbuh dan berkembang di wilayah yang selalu tergenang air, atau secara musiman, wilayah hutan yang selalu tergenang air tawar. Pada periode tertentu, daerah di dekat aliran sungai akan tergenang luapan air ketika musim hujan. Keadaan alami tersebut menyebabkan terbentuknya hutan rawa. Selanjutnya yaitu ciri-ciri hutan rawa. Pertama, selalu tergenang air. Hal yang membedakan hutan rawa dengan jenis hutan lainnya adalah air yang menggenangi kawasan tersebut dalam jumlah banyak, sehingga membentuk kolam yang dangkal dan luas. Adanya lapisan gambut pada lantai hutan. Pada hutan tropis, lantai hutan biasanya ditumbuhi spesies paku-pakuan, jamur atau lumut. Sedangkan di kawasan rawa, lantai hutannya berupa lapisan gambut yang membentuk tanah yang tidak terlalu keras atau biasanya disebut lumpur. Perakaran tumbuhan khas. Pepohonan dan tumbuhan yang hidup di hutan rawa memiliki sistem perakaran yang unik, yaitu mencengkram akar tanamannya tidak sekuat vegetasi pada tanah yang padat. Selanjutnya, karakteristik hutan rawa. Tumbuhan yang hidup di wilayah rawa umumnya merupakan tanaman air seperti eceng gondok, rumput, semanggi, dan sebagainya. Tanah dasar rawa terbentuk dari endapan gambut yang berlumpur dan becek. Hal itu dapat dilihat secara kasat mata dan dibedakan langsung dengan tanah pada jenis hutan lainnya. Endapan tanah di dasar rawa mayoritas berasal dari kayu dan dedaunan yang lapuk. Selain tanaman air, area rawa juga ditumbuhi pepohonan dengan tinggi lebih dari 40 meter. Pohon itu mampu beradaptasi dengan kondisi rawa yang selalu tergenang air. Flora dan fauna di hutan rawa umumnya tidak begitu berpengaruh akan iklim. Daerah ini memiliki ketersediaan sumber air dan zat hara yang cenderung tetap. Hutan rawa selalu hijau di sepanjang musimnya, sehingga ketika musim kemarau sekalipun, kondisi hutan ini tidak dipengaruhi oleh musim dan cuaca. Salah satu keunikan tumbuhan di rawa adalah akarnya lututnya. Tunas dari tanaman yang tumbuh di hutan ini berasal di bawah air karena rendaman air rawa. Wilayah rawa umumnya terdapat di belakang hutan payau. Contohnya, hutan rawa di Kalimantan dan Sumatera. Umumnya, rawa memiliki warna air kehitaman atau kemerahan, disebabkan oleh campuran sisa makhluk hidup yang telah mati dan membusuk. Terdapat jenis-jenis hutan rawa, diantaranya yang pertama hutan rawa primer. Keseluruhan penampakan hutan di daerah rawa termasuk rawa gambut yang belum menampakkan tanda atau kondisi penebangan. Yang kedua, hutan rawa sekunder. Seluruh kenampakan hutan di daerah rawa yang telah menampakkan bekas penebangan yang parah jika tidak diperhatikan. Liputan air digolongkan menjadi tanah terbuka, sedangkan jika memperlihatkan liputan air digolongkan sebagai tubuh air atau rawa.
Jenis hutan rawa dilihat dari vegetasinya. Yang pertama, rawa gambut. Hutan rawa yang terbentuk dari sisa hewan dan tumbuhan yang proses penguraiannya secara lambat, sehingga tanah gambut mengandung banyak bahan organik. Rawa air tawar adalah hutan rawa yang memiliki permukaan air yang kaya akan mineral dan ditumbuhi vegetasi yang lebat. Rawa tanpa hutan adalah rawa yang menjadi bagian dari ekosistem dari rawa hutan, akan tetapi hanya ditumbuhi tumbuhan kecil seperti rumput air dan semak belukar. Selanjutnya, manfaat hutan rawa. Yang pertama, sebagai sumber cadangan air. Yang kedua, mencegah terjadinya intrusi air laut ke dalam air tanah dan air sungai. Yang ketiga, mencegah terjadinya banjir dan sebagai sumber energi. Yang terakhir, sebagai sumber makanan bagi flora dan fauna. Ancaman terhadap hutan rawa gambut. Ancaman di lahan gambut yang paling sering adalah alih fungsi lahan untuk perkebunan kelapa sawit, pembukaan lahan pertanian yang dilakukan dengan cara penebangan di atas lahan gambut, pengeringan lahan gambut, sekat kanal dan sumber bor, dan pembakaran. Kegiatan-kegiatan tersebut menyebabkan degradasi lahan gambut, sehingga melepaskan emisi karbon ke udara. Selain itu, ancaman terhadap hutan rawa gambut meliputi alih fungsi lahan, kebakaran, dan pemburuan satwa langka. Dampak kerusakan hutan rawa gambut. Yang pertama, degradasi lahan gambut. Yang kedua, melepaskan emisi karbon ke udara. Yang tiga, hilangnya cadangan karbon, cadangan air maupun keanekaragaman hayati. Yang keempat, penurunan kualitas tanah gambut. Yang kelima, kerusakan ekosistem. Yang keenam, hilangnya mata pencarian bagi mereka yang bergantung pada pertanian atau perikanan di rawa-rawa. Yang ketujuh, masyarakat akan lebih rentan terhadap bencana alam seperti banjir dan kekeringan. Yang terakhir, terganggunya aktivitas sehari-hari. Pendekatan konservasi hutan rawa gambut. Dalam implementasinya di lahan gambut, konservasi terkadang hanya difokuskan untuk mengembalikan lahan gambut yang rusak menjadi bentuk alaminya, yaitu hutan rawa gambut. Pada kenyataannya, konservasi dapat dilakukan menggunakan berbagai pendekatan agar lahan gambut memiliki fungsi atau jasa lingkungan yang seimbang. Badan Restorasi Gambut atau BRG merupakan lembaga non-struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Sesuai dengan namanya, fokus kegiatan BRG adalah restorasi lahan gambut untuk mencapai 3 sasaran utama, yaitu pemulihan hidrologi vegetasi dan daya dukung sosial ekonomi gambut yang terdegradasi. Yang kedua, perlindungan gambut bagi penyangga kehidupan. Dan yang ketiga, penataan ulang pengelolaan atau pemanfaatan gambut secara berkelanjutan. BRG memiliki 5 program kerja utama untuk mencapai sasarannya, yaitu pertama, budidaya. Agrosilvopiseri merupakan suatu sistem penggunaan lahan yang mengintegrasi potensi sumber daya pertanian, kehutanan, perikanan dalam satu kesatuan hamparan lahan.
Penetapan pola ini memberikan manfaat ekologi dan ekonomi yang signifikan, antara lain pemanfaatan lahan yang lebih ramah lingkungan karena tidak mengubah ekosistem rawa gambut secara drastis dan tetap mempertahankan sumber daya yang ada. Selain itu, pola ini juga meningkatkan efisiensi penggunaan lahan secara diversifikasi komoditas dan pendapatan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan penerapan agrosilvofishery dapat menciptakan pola pemanfaatan lahan gambut yang efisien, intensif, dan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Selanjutnya, restorasi. Restorasi lahan gambut adalah upaya untuk mengembalikan fungsi lahan gambut yang terdegradasi. Restorasi ini dilakukan untuk mencegah kebakaran berulang, memperlambat degradasi gambut, dan melindungi keanekaragaman hayati. Dalam perjalanan ini, mengikuti kerangka 3R, yaitu rewetting, revegetation, dan revitalization, atau pembasahan kembali, revegetasi, dan revitalisasi. Sebuah pendekatan holistik untuk menghidupkan kembali ekosistem yang rapuh. Ini sekaligus memberi manfaat bagi masyarakat yang bergantung pertamanya. Penjelasannya yang itu pertama adalah rewetting. Rewetting yaitu mengembalikan air ke lahan gambut. Langkah pertama dalam restorasi adalah pembasahan kembali atau rewetting, yaitu mengembalikan kembali keseimbangan air ke lahan secara alami. Lahan gambut yang dikeringkan kehilangan kemampuannya untuk menahan air, sehingga rentan terhadap kebakaran dan dekomposisi yang melepaskan sejumlah besar karbon dioksida ke atmosfer. Yang kedua, revegetasi. Revegetasi mengembalikan kehijauan alami, begitu tingkat permukaan air gambut stabil. Langkah selanjutnya adalah mengembalikan vegetasi. Vegetasi dilakukan melalui pengenalan kembali spesies asli yang cocok dengan kondisi lahan gambut. Tanaman ini berperan penting dalam menstabilkan tanah, meningkatkan keanekaragaman hayati, dan mempercepat pemulihan ekosistem. Proses revegetasi yang dilaksanakan dimulai dengan survei untuk mengidentifikasi spesies yang tepat untuk area tersebut. Lahan gambut terbuka atau semak-semak belukar dipersiapkan agar kondusif untuk ditanami, dan spesies asli diperkenalkan guna meniru ekosistem alaminya. Saat tumbuh, tanaman menarik satwa liar untuk kembali ke area tersebut, sehingga secara bertahap memulihkan kembali ekologinya. Yang terakhir, revitalisasi. Revitalisasi, upaya restorasi tidak hanya meremajakan lahan gambut, tetapi juga mendukung masyarakat untuk menggantungkan penghidupan padanya. Melakukan upaya revitalisasi sering menciptakan mata pencaharian berkelanjutan bagi masyarakat setempat. Hal ini membantu memastikan bahwa masyarakat tidak hanya memperoleh manfaat dari lahan gambut yang telah dipulihkan, tetapi juga berperan aktif dalam pelestariannya. Selanjutnya ada konservasi. Konservasi lahan gambut menunjukkan bahwa lahan gambut memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kelestarian ekosistem dan mendukung kehidupannya. Konservasi lahan gambut berfungsi sebagai pencegahan dan penyelamatan lahan dari perubahan yang disebabkan oleh aktivitas manusia maupun proses alami. Hutan gambut memberikan berbagai layanan ekologi, ekonomi, dan sosial yang berfungsi untuk sebagai pendukung kehidupan. Oleh karena itu, kelestarian ekologi gambut perlu dipertahankan. Rehabilitasi dan pengembangan lahan gambut yang telah rusak sangat diperlukan agar fungsi lahan gambut dapat kembali semula.
Upaya konservasi gambut dapat dilakukan dengan berbagai cara pendekatan, seperti pembuatan kanal, rehabilitasi lahan yang sesuai dengan kondisi lapangan, dan pemilihan pendekatan yang sesuai dengan kondisi lahan. Menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga kelangsungan dan kelestarian ekosistem gambut. Tentu, dalam melestarikan lahan gambut, kita mendapat banyak sekali tantangan. Di antaranya, yaitu keterbatasan sumber daya. Investasi besar dilakukan untuk teknologi, tenaga ahli, dan infrastruktur. Alat seperti satelit, drone, dan sensor lingkungan memerlukan biaya yang tinggi. Pelatihan sumber daya manusia juga memerlukan biaya dan waktu. Wilayah terpencil menambah tantangan logistik dan biaya transportasi. Keterbatasan anggaran pemerintah menghambat pemantauan yang efektif. Yang kedua, kurangnya kesadaran masyarakat. Masyarakat tidak menyadari pentingnya lahan gambut dalam menyimpan karbon dan menjaga lingkungan. Praktik merusak seperti pembakaran lahan dan pengalihfungsian lahan masih umum. Minimnya pengetahuan dan edukasi mengenai dampak kerusakan lahan gambut, kurangnya partisipasi komunitas lingkungan, komunitas lokal, dan dalam program pemantauan. Yang ketiga, kompleksitas ekosistem gambut. Ekosistem gambut melibatkan banyak komponen yang terkait. Perubahan kecil dapat berdampak besar. Mempersulit pemantauan, memerlukan pendekatan pemantauan holistik dan adaptif. Keterbatasan data holistik mempersulit pemantauan jangka panjang. Ada beberapa solusi yang bisa dilakukan. Yang pertama, penguatan regulasi dan kebijakan, yaitu meningkatkan implementasi regulasi dan harmonisasi perencanaan pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove. Yang kedua, kelembagaan dan sinergitas. Pembentukan lembaga koordinasi pengelolaan ekosistem gambut, memperkuat kelembagaan di tingkat nasional dan daerah. Yang ketiga, manajemen data dan informasi. Penyamaan definisi dan penetapan ekosistem gambut, meningkatkan pemahaman hukum dan tata kelola perizinan. Yang keempat, pendanaan berkelanjutan, yaitu membangun skema pendanaan dari berbagai sumber, seperti APBN, APBD, kemitraan, hibah, dan lain-lainnya. Pengembangan skema pendanaan berbasis jasa lingkungan dan perdagangan karbon. Yang kelima, kesadaran dan partisipasi masyarakat. Meningkatkan kesadaran, kapasitas partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ekosistem gambut. Kolaborasi multi pihak untuk pengelolaan yang lebih baik. Yang keenam, penegakan hukum. Memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggar pengelolaan ekosistem gambut, peraturan peran dan fungsi pemantauan kepentingan dalam penegakan hukum. Yang ketujuh, pemanfaatan teknologi canggih seperti penggunaan satelit, drone, dan sensor untuk pemantauan lahan gambut secara real time. Yang kedelapan, pendidikan dan penyuluhan, seperti meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kampanye informasi dan program pendidikan. Yang kesembilan, yaitu kerjasama antara pemangku kepentingan. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, LSM, dan masyarakat lokal untuk memperkuat upaya pelestarian. Yang ke-10, pengembangan sistem informasi geografis, yaitu pemetaan dan pemantauan lahan gambut dengan SIG untuk analisis visualisasi data yang akurat. Yang ke-11, tanggung jawab kolektif. Itu pelestarian lahan gambut adalah tanggung jawab bersama, memerlukan dukungan dan tindakan nyata dari individu dan organisasi terkait.
Baik, selanjutnya kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah ditanyakan oleh teman-teman sekalian. Di antaranya, terdapat 3 pertanyaan. Yang pertama itu pertanyaan dari Fitria Zahra Putri, yaitu apa saja tantangan utama dalam pengelolaan hutan rawa secara berkelanjutan. Yang kedua dari Syai Mananda, bagaimana peran masyarakat lokal dalam mendukung pengelolaan hutan rawa secara berkelanjutan. Yang ketiga dari Sopa, apa kebijakan pemerintah yang paling berdampak dalam hutan rawa gambut? Di sini kami akan menjawab, yaitu yang pertama, pertanyaan dari Fitria Zahra Putri. Beberapa tantangan utama yaitu adalah satu, konversi lahan dan alih fungsi lahan. Yang kedua, kebakaran hutan dan lahan. Yang ketiga, drainase dan pengeringan gambut. Yang keempat, konflik lahan dan kepemilikan. Yang kelima, tekanan ekonomi dan sosial. Yang keenam, kurangnya penegakan hukum. Yang ketujuh, kurangnya data dan pemahaman ilmiah. Yang kedelapan, perubahan iklim. Selanjutnya, pertanyaan dari Saimananda, bagaimana peran masyarakat lokal dalam mendukung pengelolaan hutan rawa secara berkelanjutan? Yaitu yang pertama, pemilik pengetahuan lokal, yaitu masyarakat memiliki kearifan lokal dalam pengelolaan hutan secara tradisional tanpa merusak lingkungan. Yang kedua, pengawasan alam. Mereka membantu mencegah kegiatan ilegal seperti pembalakan liar dan pembakaran hutan. Yang ketiga, pemanfaatan berkelanjutan. Masyarakat memanfaatkan hasil hutan seperti rotan, madu, ikan, rawa tanpa merusak ekosistem. Yang keempat, pelaku rehabilitasi. Masyarakat ikut dalam kegiatan pemulihan hutan seperti penanaman dan pemulihan lahan gambut. Yang terakhir, pertanyaan dari Sopa. Apa kebijakan pemerintah yang paling berdampak dalam hutan rawa gambut? Yaitu kebijakan pemerintah yang paling berdampak pada hutan rawa gambut adalah izin pengusahaan lahan dan hutan berskala besar, khususnya untuk lahan gambut, perkebunan kelapa sawit, dan hutan tanaman industri. Kebijakan ini menyebabkan deforestasi, pengeringan, dan pembukaan lahan gambut yang berujung pada kerusakan ekosistem dan peningkatan emisi karbon. Sekian presentasi dari kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah bertanya dan memperhatikan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.